Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali secara virtual. Ya, jadi kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi khusus berikutnya, yaitu nanti ada fungsi Lysander dan fungsi Bessel. Nah, akan tetapi sebelum ke sana kita lihat dulu atau kita pelajari dulu, yaitu mengenai solusi deret dari persamaan diferensial. Nah, kita pada awal semester itu sudah belajar tentang deret, ya, yaitu utamanya adalah deret pangkat. Jadi di sini kita flashback kembali mengenai deret pangkat. Ya. Jadi secara umum bentuk deret pangkat itu seperti ini, ya kan, ditulis dengan notasi sigma. Jadi sigma AM, ya, X min X0 pangkat M. M-nya dari 0 sampai tak hingga, atau kalau kita jabarkan menjadi A0 plus A1 kali X min X0 plus A2 kali X min X0 kuadrat, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini A0, A1 sampai dengan AN itu disebut sebagai koefisien dari deret tersebut. Nah, untuk X0-nya sama dengan 0, maka deret pangkatnya menjadi seperti ini, yaitu sigma AM X pangkat M. M-nya dari 0 sampai tak. Atau kalau kita tulis berjejer, ya, itu A0 plus A1X plus A2X kuadrat, ya, plus A3X pangkat 3, ya, A4X pangkat 4, dan seterusnya, itu sampai N nanti. Ya. Nah, lalu juga dulu kita sudah mengenal ada deret Taylor dan Maclaurin, yang mana dengan deret Maclaurin nanti kita bisa mengekspansi suatu fungsi itu ke dalam bentuk deret, ya. Jadi fx, ya, untuk deret Taylornya fx sama dengan fa, jadi nilai f untuk x sama dengan a ditambah x min a kali f aksen a, ya, f aksen itu adalah turunan pertama begitu. Jadi ini adalah df df gitu, ya. Nah, terus tambah 1/2 faktorial kali x min a kuadrat f double aksen, ini adalah turunan ke 2, berarti d kuadrat f d2f dx kuadrat itu. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau A-nya itu sama dengan 0, maka itu kemudian deretnya menjadi deret Maclaurin. Jadi seperti ini, ya. Nah, lalu juga kita sudah mengenal beberapa bentuk deret, hasil ekspansi deret dari beberapa fungsi yang barangkali nanti sering muncul. Yang misalkan di sini E pangkat S, kalau kita ekspansikan menggunakan deret Maclaurin itu akan menghasilkan seperti ini, ya. Jadi 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Kemudian fungsi cos itu bentuk deretnya adalah 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min, dan seterusnya. Jadi ini tandanya berganti, ya. Min plus, dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau cos ini nanti perhatikan ini pangkatnya genap. Lalu untuk sin itu dimulai dari X, ya. X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial min plus, dan seterusnya. Jadi sama berselang-seling, hanya saja ini pangkatnya yang ganjil gitu. Dan terus ini misalkan fungsi 1 per 1 min X itu bisa kita buat deret seperti ini. 1 plus X kuadrat plus, ya, ini ya X pangkat 3 dan X pangkat 4 dan seterusnya gitu. Demikian juga untuk len 1 plus X, itu kita dekati dengan ini gitu. Nah, itu insya Allah sudah kita pelajari dulu di awal semester, ya. Jadi
Nah, nanti ada yang disebut sebagai metode deret pangkat. Jadi solusi persamaan diferensial itu bisa kita cari dengan menggunakan metode deret pangkat. Nah, jadi kalau dulu kita sudah mengenal ada beberapa metode ya yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu ada menggunakan operator D yang sudah kita operator D ya di semester 3 begitu. Lalu kemudian di sini di awal juga setelah kita belajar dari pangkat kemarin juga ada kita belajar transformasi Laplace gitu ya. Jadi kita selesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace. Nah, di sini diperkenalkan metode lain untuk mencari solusi persamaan diferensial yaitu metode deret pangkat. Nah, secara umum langkah-langkahnya itu cuma ada dua. Dua saja sebenarnya, tapi dua itu juga nanti memakan waktu yang agak lama. Yang pertama adalah kita misalkan solusinya berbentuk deret, yang namanya juga metodenya deret pangkat ya. Ya, kita misalkan solusinya berbentuk Y sama dengan sigma AM X pangkat M, dengan M-nya dari 0 sampai tak hingga. Atau kalau kita tulis menjadi A0 plus A1X plus A2X kuadrat, ya, A3X pangkat 3 plus A4X pangkat 4 dan seterusnya. Gitu. Nah, kedua, kita substitusikan persamaan ini ya, Y tadi itu, nah, ke dalam soal, ke dalam persamaan diferensial untuk memperoleh koefisien deret. Gitu. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Gitu. Jadi sini kita diminta mencari, carilah solusi dari persamaan diferensial Y aksen min Y sama dengan 0. Gitu. Ya. Ya. Maka langkah pertamanya kita misalkan. Gitu ya. Lalu karena di sini persamaan diferensialnya orde 1, ya ini kita turunkan sekali gitu. Kita cari turunan pertamanya. Jadi kalau ini Y, turunan pertamanya ini gitu. Ya. Nah, lalu kita substitusikan. Nah, gitu. Nah, coba kita ulangi di sini ya. Coba perhatikan lagi nanti. Jadi ya. Jadi kan persamaan diferensialnya itu adalah Y aksen min Y sama dengan 0. Lalu untuk mencari solusinya, kita misalkan solusinya itu berbentuk deret, yaitu Y sama dengan, ya kita tulis saja ya, A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3. Kalau papan kita cukup, sebaiknya kita tulis yang agak banyak begitu. Jadi A4X pangkat 4. Ya, misalkan kita sampai 5 gitu ya. A5X pangkat 5. Ini hari masih ada, kita sampai 6 ya. A6X pangkat 6 dan seterusnya gitu. Nah, terus karena ini persamaan diferensialnya orde pertama, kita cari turunan pertamanya Y aksen. Nah, gitu. Ya, jadi Y aksen ini kan artinya ini ya, DY dx ya, turunan pertama terhadap X. Nah, di sini A0 ini tidak ada X-nya ya. Turunannya juga 0 berarti gitu. Turunannya ini 0. Terus yang ini A1 saja karena X-nya pangkat 1 ya. Lalu yang ini menjadi 2 A2X gitu. Ya, 2-nya ke depan, A2 konstanta apa tadi? Konstanta ya X. X-nya pangkatnya berkurang gitu. Terus yang ini menjadi 3 A3X kuadrat. Yang ini menjadi 4 A4X pangkat 3.
Yang ini menjadi 5 A5X pangkat 4. Lalu ini 6 A6X pangkat 5. Dan seterusnya. Nah, lalu kita substitusikan. Substitusi ke dalam persamaan diferensial. Nah, kita buat anu aja, apa namanya, penjumlahan atau pengurangan bersusun gitu. Jadi karena di sini soalnya y aksen min y sama dengan 0, jadi kita buat penjumlahan bersusun. Jadi ini y-nya, y aksennya kita tulis dulu. Jadi ada A1 plus 2A2X 3A3X kuadrat 4A4X pangkat 3 5A5X pangkat 4 6 kali A6X pangkat 5 dan seterusnya. Lalu bawahnya kita tulis y. Y-nya dari A0 A1X A2X kuadrat A3X pangkat 3 A4X pangkat 4 A5X pangkat 5 sampai pangkat 5 saja dan seterusnya. Lalu ya kayak mengurangkan bersusun itu, ini kita kurangkan begitu ya. Nah, terus tadi kan gini, y min di soalnya y min y aksen sama dengan 0, ini hasilnya adalah 0. Nah, itu. Nah, ini sudah, ini yang kita kurangkan berarti yang setara gitu. Jadi yang nggak ada x-nya dengan nggak ada x-nya. Kalau sebegini mudah, jadi sudah apa namanya, mempermudah kita. Jadi yang ini suku pertama adalah A1 min A0. Terus suku keduanya berarti ini yang ada x-nya gitu. Jadi 2A2 ya, min A1 kali x gitu, ya. Terus suku ketiga ini x kuadrat. Jadi 3A3 min A2 X kuadrat ya. Terus yang suku keempat yang X pangkat 3, koefisiennya X pangkat 3 itu 4A4 min A3 X pangkat 3. Terus satu lagi ya, yang suku kelima yang X pangkat 4 yaitu 5A5 min A4 ya, X pangkat 4. Tambah satu lagi plus ya, ini 6 A6 min A5 X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kan ini hasilnya sama dengan 0. Jadi semua penjumlahan ini itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian X, baik ya, X-nya itu kan karena dia variabel, maka kan bisa tidak 0. Jadi ya bisa 0, bisa 1, bisa min 1, atau 0,5, dan seterusnya. Ya. Nah, maka supaya ini benar, maka yang harus 0 itu adalah koefisiennya gitu. Ya. Ini nanti kan persamaan ini bernilai benar kan kalau 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 gitu kan. 0 tambah 0 tambah 0 jajar berapapun hasilnya adalah 0. Nah, ini akan benar jika yang dalam tanda kurung ini atau koefisiennya itu adalah sama dengan 0 gitu. Sehingga nanti ya, kita peroleh begini. Yang pertama tadi kan berapa? A1 min
A0 itu sama dengan 0. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari suku kedua, itu yang harus 0 adalah 2. A2 min A1. 2A2 min A1 itu sama dengan 0. Lalu dari suku yang ketiga, jadi 3A3 min A2. 3A3 min, min A. Min A2 sama dengan 0. Lalu suku berikutnya jadi 4A4 min A3 itu sama dengan 0. Ya. Nah, sementara sampai sini dulu. Nah, karena kita lihat dari sini, dari A1 min A0 sama dengan 0 kita peroleh bahwa A1-nya sama dengan A0. Nah, ini pertama kita dapat itu. Lalu dari yang kedua, suku kedua kita peroleh berarti ini sama ya, 2A2 berarti A1-nya pindah ke depan sama dengan A1 ya. Min A1 pindah menjadi A1. Atau nah, tadi kan dari sebelumnya A1-nya sama dengan A0, berarti 2A2 itu sama dengan A0. Atau A2-nya sama dengan A0 per 2 itu. Nah, lalu dari suku ketiga, 1, 2, 3 ya kan, ini yang ini berarti sama dengan 3A3 sama dengan A2 ya. Gitu. Nah, tadi kan dari suku kedua diperoleh A2-nya A0 per 2, berarti ya ini sama dengan A0 per 2. Sehingga A3-nya sama dengan A0 per 2 kali 3. Ini 3-nya turun, 3-nya pindah ruas menjadi di bawah. Gitu. Nah, ini A3-nya. Lalu dari suku berikutnya ini diperoleh ini 4 sama dengan A3. A3-nya pindah sana. Nah, tapi tadi dari suku sebelumnya A3-nya itu sama dengan apa? A0 per 2 kali 3 itu. Berarti A4-nya itu sama dengan A0 per ya 4 pindah ruas menjadi di bawah. Itu di bawah. Nah, ini A4. Nah, kita lanjutkan kalau begitu ke A5 sekarang. Ya, tadi suku kelima. Suku kelimanya ini 5 A5 min A4 ya. 5A5 min A4 sama dengan 0. Atau 5A5 sama dengan A4. Nah, tadi A4-nya ini gitu. A4-nya sama dengan A0 per 2 kali 3 kali 4. Nah, dengan demikian A5-nya adalah A0 per 2 kali 3 kali 4 kali 5. Gitu. Saya rasa sampai sini aja. Nah, ini polanya sudah terbentuk ya. Nah, jadi ya oke lah, nggak apa-apa lah, kita lanjutkan sampai ini suku ke berapa tadi? Nah, ini suku ke 6 ya. Jadi 6A6 ya, 6A6 min A5 sama dengan 0 atau 6A6 sama dengan A5. Terus tadi A5-nya kan ini gitu, A0 per 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dengan demikian kita peroleh A6-nya sama dengan A0 per 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Gitu, ya. Ini adalah A6. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman, ini kan
2 itu kan 2 faktorial. Gitu. 2 itu kan sama dengan 2 kali 1. Maka ini bisa kita tulis begini. Kita tulis lagi di sini ya. Dari kita tulis ulang koefisien-koefisiennya tadi. Bahwa A1 sama dengan A0. Lalu A2 sama dengan A0 per 2. A3-nya A0 per 2 kali 3. A4-nya A0 per 2 kali 3 kali 4. A5-nya A0 per 2 kali 3 kali 4 kali 5. Lalu A6-nya A0 per 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Nah, ini kan apa? 2 itu kan kalau kita tulis 1 kali 2 ini kan sama ya. Dan 1 kali 2 itu adalah ditulis 2 faktorial. Itu dari bab yang lalu. Lalu sama ini 2 kali 3 ini kalau kita depannya kita tambahi 1 kali, ini kan enggak berubah. Dan itu tidak lain adalah 3 faktorial. Nah, dengan seterusnya, ini juga begitu, maka yang ini adalah A0 per 4 faktorial. Ini A0 per 5 faktorial. Berarti ini A0 per 6. Oke. Nah, sekarang setelah ketemu koefisiennya, kita substitusikan. Nah, substitusikan ke dalam solusi yang kita misalkan tadi. Gitu. Nah, dengan demikian, solusinya ya, menjadi tadi apa tadi? Kan tadi sama dengan Y, ya, Y sama dengan A0, ya kan? Plus A1X itu kan. Nah, A1X-nya sama dengan A0. Nah, itu. Atau tak tulis ulang aja. Tadi kan solusinya ini A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus A4X pangkat 4 plus A5X pangkat 5 ya, plus A6X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, kita substitusikan ini sekarang. A0-nya tetap A0, A1-nya sama dengan A0 gitu. Terus A2-nya A0 per 2 faktorial. Kita ganti A3-nya tadi A0 per 3 faktorial. A4-nya A0 per 4 faktorial. 4 ya. Nah, lalu plus A5. A5-nya A0 per 5 faktorial. Terus A6-nya A0 per 6 faktorial. Dan seterusnya. Nah, lalu ini masing-masing suku ada A0, 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 A0. Itu bisa kita keluarkan. Ya. Bisa kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan menjadi kalau nah itu yang A0X ya, berarti A0X dibagi A0X menjadi oh ya, yang A0 bagi A0 berarti 1 gitu. Terus yang A0X dibagi X berarti tinggal dibagi A0 ya X gitu. Terus yang suku berikutnya X tinggal X kuadrat per 2 faktorial. Terus yang berikutnya X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini X pangkat 4 per 4 faktorial. X pangkat 5 per 5 faktorial. X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya.
Nah, kalau kita perhatikan lagi itu, kita kembali ke beberapa fungsi deret tadi. Berarti kan ini ya, tadi kan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Kalau kita kembali ke sini, nah, itu tadi tidak lain adalah fungsi E pangkat X gitu. Ya, fungsi ini tadi itu. Sehingga dengan demikian dari situ hasilnya bisa kita tulis menjadi A0 E pangkat X. Ya, jadi yang ini adalah bentuk deret dari E pangkat. Nah, begitu kira-kira. Itu namanya metode deret pangkat. Nah, baik, barangkali satu contoh lagi gitu, supaya lebih jelas ya. Nah, sekarang misalkan ini ada persamaannya dua ini apa namanya? Turunan kedua. Sama diferensial orde kedua. Kita diminta mencari solusi dari Y double aksen plus Y sama dengan 0. Ya, menggunakan metode deret pangkat. Baik. Baik. Prosedur tetapnya tadi yang pertama adalah apa? Kita misalkan ya, apa tadi kita misalkan Y solusinya Y sama dengan apa? Sigma tadi ya. M X pangkat M. M-nya dari 0 sama dengan. Atau kita tulis dalam bentuk deret. Dalam bentuk ini jadi A0 plus A1 X ya, plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus A4X pangkat 4 plus A5X pangkat 5 plus A6X pangkat 6 plus A7X pangkat 7 gitu ya, dan seterusnya gitu. Lalu kita cari turunan, karena ini soalnya turunan orde kedua ya, kita nanti turunkan 2 kali. Ya, kita turunkan pertama kali dulu Y aksen tadi. A0-nya tidak ada X berarti 0, tidak usah kita tulis. Turunan dari A1X terhadap X adalah A1. Lalu turunan A2X kuadrat terhadap X adalah 2A2X. Dan seterusnya nanti ini 3X kuadrat kayak tadi ya. Terus ini 4X pangkat 3. Ini 5X pangkat 4. Ini 6X pangkat 5. Dan yang ini adalah 7X pangkat 6. Gitu. Pangkatnya 6. Nah, sekarang turunan kedua. Karena kita butuh turunan kedua, yaitu turunan kedua terhadap X ya. A1 tidak ada X-nya sehingga turunan keduanya, turunan terhadap X-nya 0, tidak usah kita tulis. Jadi tinggal ini 2A2X diturunkan terhadap X, nanti hasilnya adalah 2A2. Lalu suku yang berikutnya itu berarti 2 kali 3 begitu. Kita tulis saja gitu ya, 2 kali 3 A3X gitu. Lalu yang ini juga berarti 3-nya maju ke depan, 3 kali 4 A4X kuadrat, terus ini berarti 4 kali 5 X pangkat 3, terus ini 5 kali 6 X A6 ya, ini A5 sorry, A6 X pangkat 4 gitu. Plus 6 kali 7 A7X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, yang kita gunakan, yang kita substitusikan itu hanya apa? Y, double aksen dan Y. Kita buat kayak tadi bersusun. Ya.
kita tulis lagi di sini apa Y double aksennya tadi sama dengan apa? 2A2 plus 2 kali 3 gitu ya. Ya, 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3 itu ya udah kita tulis saja 2 kali 3 3x plus di 3 kali 4 ya. 3 kali 4 4x kuadrat plus ya, terus 4 kali 5 gitu ya. 4 kali 5 5x pangkat 3 terus 5 kali 6 6x pangkat 4 terus 6 kali 7 7x pangkat 5 dan seterusnya. Nah, dengan demikian Y-nya ya kita tulis sampai x pangkat 5 nanti gitu. Nah, jadi ini tadi kan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3 plus A4x pangkat 4 plus A5x pangkat 5 dan seterusnya. Terus tadi operasinya adalah penjumlahan plus gitu. Terus tadi di dalam soal itu Y plus Y aksennya itu sama dengan 0, kita tulis di sini hasilnya. Dan yang deretnya ini juga kita jumlahkan suku per suku yang bersesuaian. Jadi nanti 2A2 tentu saja pasangannya adalah dengan A0. Lalu yang 2 kali 3A3 itu pasangannya dengan A1 itu X gitu ya. Terus yang koefisiennya X kuadrat itu adalah 3 kali 4 A4 plus A2 X kuadrat ditambah yang koefisiennya X pangkat 3 berarti 4 kali 5 A5X, X-nya tidak ada, ini ya, plus A3 X pangkat 3, lalu yang X pangkat 4 itu adalah 5 kali 6 A6 plus A4 X pangkat 4, lalu yang terakhir yang koefisiennya X pangkat 5 6 kali 7 A7 plus A5 X pangkat 5. Begitu. Nah, sama prinsipnya dengan tadi bahwa ini kan sama dengan 0, maka ya suku-suku ini semuanya harus 0 supaya persamaan ini benar. Nah, dan karena X-nya itu tadi tidak bisa saja tidak 0, isinya bisa sembarang, maka yang harus 0 adalah yang dalam tanda kurung ini. Nah, sehingga kita peroleh sorry. Tuh. Ya, kita peroleh ini. Yang pertama apa? 2 A2 plus A0 itu sama dengan 0. Ya, dari suku yang pertama. Terus ini kita kayak tadi operasi aljabar jadi A2. Dengan demikian 2A2 sama dengan min A0 atau A2-nya sama dengan min A0 per 2. Nah, kotai dulu. Lalu berikutnya suku kedua yaitu 2 kali 3A
3 plus A1 itu sama dengan 0. Atau 2 kali 3A3 sama dengan min A1. Atau dengan demikian A3-nya sama dengan min A1 per 2 kali. Dan ini, ya udah gitu aja. Nah, nanti kita lihat polanya lah, apa itu gitu ya. Oke, itu suku yang kedua. Nah, dari suku yang ketiga, yaitu koefisiennya X kuadrat. Jadi 3 kali 4 A4 plus A2 itu sama dengan 0 ya. Itu. Nah, atau 3 kali 4 A4 sama dengan min A2. Nah, padahal tadi A2-nya tadi itu kan berapa ya? A2-nya itu adalah min A0 per 2 gitu, berarti 3 kali 4 A4 sama dengan min A0 per 2 ya. Atau ya min kali min jadi plus gitu, A0 per 2, sehingga A4-nya tentu saja A0 per 2 kali 3 kali 4 gitu. Nah, sudah mengarah kira-kira kemana kan begitu ya. Kita kotak aja dulu. Lalu dari koefisiennya X pangkat 3, yaitu 4 kali 5 A5 ya. 4 kali 5 A5 plus A3 sama dengan 0. Ini artinya 4 kali 5 A5 itu sama dengan min A3. Nah, tadi sementara A3-nya itu sama dengan apa? Min A1 per 2 kali 3. Gitu. Nah, kita tulis saja di sini min A1 per 2 kali 3. Ya, berarti ini plus, kita peroleh 4 kali 5 A5 sama dengan A1 per 2 kali 3. Dengan demikian A5-nya sama dengan A1 dibagi 2 kali 3 kali 4 kali 5. Itu kan 4 kali 5-nya pindah. Dari contoh yang pertama tadi kita sudah punya feeling ini mengarah kemana gitu kan bentuknya. Bentuk pembaginya ini kan mengarah ke faktorial gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ke suku atau suku berikutnya, yaitu koefisiennya X pangkat 4, yaitu 56. Nah, 5 kali 6. Jadi 5 kali 6 A6 plus A4 itu sama dengan 0. Atau 5 kali 6 A4 sama dengan min A4. Nah, tadi dari sebelumnya min A4-nya berapa? Sudah ada kan A4-nya, yaitu A0 per 2 kali 3 kali 4. Jadi min A0 per 2, 3, 4 begini. Ya, jadi ini 5 kali 6 A4. Dengan demikian A4-nya adalah tentu saja min A0 per 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, ini kan sudah faktorial lagi gitu. Lalu suku berikutnya yaitu koefisiennya ya terakhir koefisiennya X pangkat 5 ya, yaitu 6 kali 7 A7 plus A5 itu sama dengan 0. Atau 6 kali 7 A7 sama dengan min A5. Nah, tadi A5-nya sudah ketemu juga di sini, yaitu
itu A1 per 2345, berarti ini sama dengan min A1 per 2345. Nah, ini 6 kali 7-nya pindah ke bawah, jadi 6 kali 7 gitu. Oh, sorry, belum. Sehingga A7-nya yang seperti ini ya, min A1 per 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Nah, sudah mengerucut sekarang. Kalau kita replace lagi, kita peroleh ya koefisien-koefisien tadi. Bahwa A2 itu tadi sama dengan apa? A2. A2-nya min A0 per 2, gitu ya. A2-nya min A0 per 2. Lalu, nah polanya kan, jadi kalau yang genep itu dengan A0, ya, yang indeks genep, lalu yang indeks ganjil dengan A1, begitu. Kita jejer aja di sini, ini A4. A4-nya A0 per 2, 3, 4, gitu. Ya, lalu A6 nah ini kok ini A6 tadi, A6 ini ya. A6-nya min A0 hilang, keliru ya. Jadi kita tulis lagi tadi apa, A2 sama dengan min A0 per 2, lalu A4 sama dengan A0 per 2, 3, 4, lalu A6-nya min A0 per 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu yang A3 itu sama dengan min A1 per A3. Min A1 per 2 kali 3. Gitu ya. Hilang lagi. Min tadi A0 per terus yang A3 min A1 per 2, 3 ya, terus yang A5 A1 per 2, 3, 4, 5 dan A7-nya adalah min A1 per 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan ini sama dengan min A0 per 2 faktorial, ini sama dengan A0 per 4 faktorial, ini sama dengan min A0 per 6 faktorial. Ini berarti min A1 per 3 faktorial, ini A1 per 5 faktorial, ini min A1 per 7 faktorial. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam persamaan tadi. Substitusi koefisien di atas ke Y tadi yang kita misalkan tadi kan. Tadi kan kita
Ya, substitusi ke tadi. Kan tadi kan ini. Y, tadi kita misalkan Y-nya sama dengan A0, A1X, A2X kuadrat, A3X pangkat 3, A4X pangkat 4, A5X pangkat 5, sampai A6 ya. Oh, sampai A7 jadi ya. Ya, plus A7 X pangkat 7 dan seterusnya. Nah, kita substitusikan tadi kita sudah dapat A0-nya tetap, A1-nya tadi sama dengan apa? Ya A1 gitu. Terus A2-nya baru, A2-nya kita ganti dengan apa? A2-nya adalah tadi min A0/2 faktorial. Terus A3-nya tadi min A1/3 faktorial. Terus A4-nya tadi A0/4 faktorial. A5-nya tadi A1/5 faktorial. Kemudian A6-nya tadi min A0/6 faktorial. Dan terakhir A7-nya tadi min A1/7 faktorial gitu. X pangkat 7 dan seterusnya gitu. Nah, ini kemudian kan ada A0, A0, A0 dan ada yang A1, A1, A1. Nah, itu kita kumpulkan. Yang A0 yang punya koefisien A0 kita kumpulkan dengan A0. Tadi A0 terus ini min ya. Min A0/2 faktorial X kuadrat lalu plus A0/4 faktorial X pangkat 4 lalu min A0/6 faktorial X pangkat 6. Berarti kan ini tandanya plus min. Kira-kira nanti ini plus gitu, dan seterusnya. Ini yang punya A0. Sekarang yang punya A1. Nah, ini ya, dari A1X. Tak tulis bawah aja sini. A1X terus sama min A1/3 faktorial X pangkat 3 lalu plus A1/5 faktorial ini tadi X pangkat 5 ya, min lagi itu A1/7 faktorial X pangkat 7. Berarti kan ini plus min, kira-kira ini plus dan seterusnya itu ya. Nah, masih bisa kita sederhanakan lagi yang suku deret pertama ini A0-nya kita keluarkan. Nah, nanti ini menjadi 1, terus ini jadi min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4/4 faktorial min X pangkat 6/6 faktorial. Dan seterusnya. Lalu suku yang kedua atau deret yang kedua ini A1-nya kita keluarkan. Ya, A1X dibagi A1 tentu hasilnya adalah X. Lalu yang ini tinggal X pangkat 3/3 faktorial. Ini X pangkat 5/5 faktorial. Min X pangkat 7/7 faktorial. Dan seterusnya. Nah, kembali kita cross check ke tabel yang ada di sini tadi, deret Maclaurin tadi itu berapa fungsi. Nah, kita pak. Nah, sama dengan yang mana kira-kira kan begitu. Yang pangkat genap tadi kan ini ya, berarti ini punyanya cos X. Lalu yang
pangkat ganjil kan ini, berarti bentuknya, berarti ini adalah punya sin X. Dengan demikian, nah, ini adalah deretnya cos, gitu. Jadi ini sama dengan A0 cos X, terus yang sana A1 kali sin X. Jadi ini adalah solusinya dari persamaan diferensial tadi. Nah, demikianlah apa namanya metode deret pangkat. Ya. Nah, itu tadi namanya metode deret pangkat. Dua contoh yang telah kita pelajari tadi itu kebetulan itu kok mudah gitu, dalam artian diselesaikan dengan deret pangkat itu ya fine aja. Jadi kita ketemu bentuk deret yang ada atau yang mengantarkan kita kepada fungsi-fungsi yang sudah kita kenal. Misalkan tadi ketemu fungsi E pangkat X, lalu ternyata deretnya sama dengan cos X, lalu yang tadi sin X. Nah, cuman tidak selamanya nanti kita ketemu dengan persamaan diferensial yang mudah-mudah kayak tadi. Dan yang kemudian kalau kita selesaikan dengan metode deret pangkat itu akan bulat, jadi kita tidak ketemu polanya. Begitu. Maka ini ada metode lain yang lebih umum, ya, yang dikenal dengan nama metode Frobenius. Jadi ini lebih umum sehingga bisa kita gunakan untuk semua bentuk persamaan diferensial. Ya, sesuai dengan namanya ini dicetuskan oleh Pak Frobenius. Ini fotonya beliau. Ya. Nah, bagaimana itu metodenya? Nah, berangkat dari teorema ini. Gitu. Jadi untuk semua jenis persamaan diferensial yang memenuhi persamaan ini, yaitu Y double aksen plus Px per X, Y aksen, plus Qx per X kuadrat Y sama dengan 0, itu mempunyai sekurang-kurangnya satu solusi yang dapat diwakili oleh Y sama dengan X pangkat R kali sigma AM X pangkat M. M-nya dari 0 sampai tak hingga. Atau kalau kita tulis dalam bentuk penjumlahan, itu X pangkat R kali A0 plus A1 X plus A2 X kuadrat, dan seterusnya. Di mana pangkat bilangan real atau kompleks yang dipilih demikian rupa sehingga nanti A0-nya tidak sama dengan 0. Nah, persamaan dua ini kita sederhanakan menjadi bentuk umumnya YX sama dengan sigma AMX pangkat M plus R. Nah, dengan M-nya dari 0 sampai tak. Jadi bedanya kalau tadi di metode deret pangkat kita memisalkan solusinya adalah Y sama dengan AM sigma AM X pangkat M. M-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, di metode Frobenius ini dimisalkan solusinya adalah Y sama dengan sigma AM X pangkat M plus R. Nah, ini langsung contohnya. Jadi, nanti silakan coba diulang, itu dikerjakan ulang dengan runtutan kayak yang saya kerjakan tadi. Cuma di sini langsung ya di sini. Jadi gini, misalkan di sini ada persamaan diferensialnya adalah X kuadrat Y double aksen min 3X Y aksen plus 3Y sama dengan 0. Ya, kok jadi begini ya? Nah, gitu. Jadi gini ceritanya. Nah, tadi kan kita misalkan. Nah, ini agak panjang. Nah,
Saya buat di sini ya. Belum contoh 53. Saya recall persamaan diferensialnya dulu. Jadi ini persamaan diferensialnya. Selesaikan atau carilah solusi dari persamaan diferensial berikut. Ya. Ini persamaan diferensialnya. Nah, tadi kan yaitu kita misalkan ini, tadi Y-nya sama dengan sigma M dari 0 sampai tak hingga itu XM AM ya, X pangkat M plus R. Nah, karena ini diferensialnya sampai 2 ya, kita turunkan dulu. Kita cari turunannya. Turunan pertamanya. Ini kita turunkan. Ini tanda sigmanya tidak merubah gitu ya. Sigma tidak berubah. Ini kan diturunkan jadi X pangkat M per, ini kan maju ke sini gitu. M plus R gitu kan. Kalikan AM. Terus yang pangkatnya menjadi M plus R berkurang 1. Min 1 begitu. Lalu turunan keduanya itu adalah ya. Nah, kayak tadi ini kan maju ke depan gitu, kita tulis di M plus R min 1 M plus R M. Nah, sekarang X-nya pangkat berapa ya? M plus R kurangi 1 lagi gitu. Min 1 kurangi 1 menjadi min 2 gitu. Nah, makanya kemudian di sini terus ini gitu ya. Lalu disubstitusikan ke dalam persamaan diferensialnya gitu. Nah, ya, lalu substitusi ke persamaan diferensial. Tadi persamaan diferensialnya kan ini. Ya. Saya tulis ulang di sini. Persamanya kan ini. Jadi X kuadrat. Nah, Y double agen tadi kan ini sigma apa tadi? M dari 0 sampai tak hingga M plus R min 1 ya, M plus R M X pangkat M plus R min 2 itu kan. Terus ini suku yang pertama, suku yang kedua 3X kalikan Y aksen. Sorry. Y aksennya ya, Y aksennya adalah apa ini enggak ada ya, sigma apa tadi, sigma M dari 0 sampai tak hingga M plus R kalikan A M X pangkat M plus R min 1 ya. Ini suku yang kedua. Lalu suku yang ketiga plus 3Y berarti 3 kali sigma A M pangkat XM plus R sama dengan 0 gitu. Nah, terus lanjutannya kayak gini. Ini nanti ceritanya begitu. Nah, terus sekarang ini X kuadratnya kita masukkan ke dalam tanda sigma gitu, menjadi pengali di sini.
Ini juga begitu, masuk ke sana 3, terus X-nya masuk ke sini, ya. 3-nya ke sini, X-nya kita tulis di sana, terus ini juga, ini 3-nya juga masuk ke sana. Sehingga ini semuanya karena sigmanya sama ya, dari M0 sampai tanggal ini bisa jadi 1 begitu. Ya. Dan masing-masing kan punya pangkat. Terus gini, ini hasilnya kan gini. Ya, apa namanya? Ini kan menjadi X pangkat ditambah ya. Nah, 2 ditambah M plus R min 2 kan menjadi pangkatnya di M plus R. Ini juga pangkatnya X, itu pangkat 1 gitu. Dikalikan ini menjadi pangkatnya tambah. Berarti tinggal M plus R pangkatnya, itu M plus R. Sehingga nanti di sini M plus R-nya dikeluarkan. AM ya, jadi tinggal ini terus 3 kali ini plus 3 itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini benar jika yang ini 0 karena X-nya sekali lagi X-nya bisa sembarang gitu. Nah, itu. Terus ini kita utak-atik gitu, ya dapatlah. Jadi ini ya. Nah, terus yang sini ini kita kalikan. Ini kan suku yang ini kan punya M plus R. Ini juga punya M plus R. Ini kita keluarkan. Yang ini tinggal M plus R min 1. Terus yang ini hari di 3 gitu. Ini tetap plus 3 tadi. Nah, harus dikalikan begitu. Prosedur pengalian biasa ketemulah ini gitu. Nah, dimodif-modif. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dalam M. Jadi M kuadrat plus M kali 2R min 4 plus R kuadrat min 4R plus 3 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang nanti kita cari dengan rumus ABC akar-akarnya. Jadi ini A-nya 1, B-nya ini B, ini adalah C, ini A. Ya, kita asosiasikan dengan ini, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau dalam M ya ini jadi AM kuadrat plus BM plus C gitu. Nah, akarnya dicari dengan rumus ABC. Nah, jadi diperoleh nanti M-nya sama dengan min R plus M1-nya min R plus 3 dan M2-nya min R plus 1. Nah, kemudian untuk M-nya sama dengan min R plus 1, maka artinya M plus R sama dengan 1, maka solusinya adalah Y1, tadi kan sigma AM X pangkat M plus R ya. Jadi ini gini kan tadi Y sama dengan sigma AM X pangkat M plus R. Nah, kalau M plus R-nya sama dengan 1, ya berarti ini solusi yang pertama adalah sigma AM X pangkat 1. Karena X-nya cuma 1, ya berarti ini M-nya ya 1 aja begitu. Ini hanya nanti lebih sederhananya kita tulis M-nya kan berjalan dari 0 sampai apa tak hingga, sementara ini X-nya pangkatnya 1 bukan M, berarti ini ditulis ini ya. Jadi gini, ini sama dengan apa kan gini ya 0 ya, enggak ada yang ada hanya pangkat 1 aja berarti A1 atau A gitu ya. A X saja itu. Lalu untuk akar yang kedua yaitu M sama dengan min R plus 3 tadi, artinya M plus R sama dengan 3. Sehingga untuk solusi yang keduanya ada AM X pangkat 3. Nah, karena ini ya, otomatis ini A X pangkat 3 gitu aja. Karena M-nya tidak jalan ini. M-nya tidak jalan, artinya ini kan tidak bukan pangkat M tapi sudah pangkat 3 ya. Ya, nah solusi akhirnya adalah Y1 plus Y2. Jadi AX plus AX pangkat 3 atau Y sama dengan A kali X ditambah X pangkat
Nah, itu adalah metode Frobenius namanya. Oke, nah, itu metode Frobenius yang secara ini lebih umum ya. Silakan nanti ini bisa Anda kerjakan ulang contoh ini supaya nanti lebih secara detail dan silahkan dikerjakan tugas yang ini gitu ya. Jadi dengan demikian untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa fungsi atau persamaan diferensial Lysander dan Bessel ya, yang seperti apa itu nanti kita sampai ketemu lagi minggu selanjutnya ya.